Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan, iman dan ihsan. Salat bertangkikan salam kita hadiahkan kepada ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Langsung saja, saya tidak akan memperpanjang mukadimah saya. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan judul makalah kami yang berjudul Pendidikan Akhlak dalam Lingkungan Keluarga menurut Imam Al-Ghazali. Riwayat singkat Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Tusi Al-Syafi'i. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah di sebuah kampung bernama Ghazaleh. Imam Al-Ghazali merupakan keturunan orang Persia. Ia mempunyai hubungan keluarga dengan raja-raja Saljuk yang memerintah daerah Khurasan, Jibal, Irak, Jazirah, Persia, dan Ahwaz. Ayahnya adalah seorang penenun dan mempunyai toko tenun di kampungnya. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di kota kelahirannya, Imam Al-Ghazali pergi ke Jurjan dan belajar pada Imam Abu Nasr Al-Ismail. Dari Jurjan, Imam Al-Ghazali kembali ke Tus dan terus pindah ke sebuah kota bernama Naisabur. Di kota ini, Imam Al-Ghazali memasuki sekolah tinggi Nizamiyah, dan disinilah ia bertemu dengan gurunya, yaitu Imam Haramain. Dari Imam Al-Haramain, Imam Al-Ghazali belajar ilmu kalam, ilmu ushul, mazhab fikih, retorika, logika, tasawuf, dan filsafat. Dalam usia 25 tahun, Imam Al-Ghazali mulai menjadi dosen di Universitas Nizamiyah di Naisabur, di bawah pimpinan gurunya Imam Haramain yang juga pendidik di universitas tersebut. Setelah mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan dalam kurun waktu puluhan tahun, Imam Al-Ghazali meninggal dunia di Tus pada 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember tahun 1111 Masehi. Selanjutnya, karya-karya ilmiah Imam Al-Ghazali. Sebagai seorang intelektual produktif, Imam Al-Ghazali banyak menuliskan karya-karya ilmiah. Karya-karya ilmiah Imam Al-Ghazali tersebut terdapat dalam ilmu usul fikih, bidang ilmu kalam, autobiografinya, dan lain-lain. Kitab Ihya Ulum Al-Din merupakan karya emas Imam Al-Ghazali yang memadukan pemikiran fikih dengan pemikiran tasawuf dalam satu gagasan yang utuh. Kemudian dalam bidang ilmu akhlak dan tasawuf, adapun diantaranya Ihya Ulumuddin, Mizanul Amal, Kimiaus Sa'adah, Mishkatul Anwar, Minhajul Abidin, dan masih banyak lainnya karya-karya dari Imam Al-Ghazali. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan ke pemakaran selanjutnya. Pendidikan akhlak dalam lingkungan keluarga dan pemikiran Imam Al-Ghazali. Di dalam keluarga ini lahirlah anak-anak. Dalam keluarga pula terjadi interaksi pendidikan. Dalam banyak hal, ayah dapat mengambil peran langsung dalam pendidikan anak dalam lingkungan keluarga. Dalam keluarga ideal, hubungan ibu ayah dan anak-anaknya berdasarkan kasih sayang direalisasikan dalam bentuk memenuhi segala kebutuhannya, baik secara rohani, misalnya perlindungan, belayan, pelukan, juga kebutuhan jasmaninya, misalnya pakaian, makanan, alat permainan, alat-alat sekolah, dan alat-alat yang diperlukan. Dalam masa puber, keluarga dan lingkungan anaklah yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian, perilaku, dan kecenderungannya sesuai dengan bakat yang ada di dalam dirinya.
Akan tetapi pengaruh yang kuat dan cukup langgeng adalah kejadian dan pengalaman pada masa kecil sang anak yang tumbuh dari suasana keluarga yang ia tempati. Lebih jauh terkait pendidikan akhlak. Keluarga memegang peranan yang sangat penting dalam pendidikan akhlak bagi anak-anak sebagai institusi yang mula-mula sekali berinteraksi dengannya. Oleh karena itu, mereka mendapatkan pengaruh daripadanya. Sebab manusia itu sesuai dengan sifat asasinya menerima nasihat jika datangnya melalui rasa cinta dan kasih sayang, sedangkan ia menolaknya jika disertai dengan kekasaran dan biadab. Upaya penerapan akhlak yang mulai dalam kehidupan sehari-hari seharusnya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses pendidikan akhlak, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Juga dalam pandangan tokoh filsafat yang mengatakan bahwa tabiat atau akhlak tidak dapat diubah, seperti disebutkan di atas, tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nas Al-Quran, As-Sunnah, akal, dan realitas kehidupan. Segala ciptaan Allah terbagi kepada dua macam. Pertama, makhluk atau ciptaan yang tidak dapat diubah dengan usaha apapun, seperti langit, binatang, anggota tubuh, dan bagian-bagian tubuh. Manusia karena seandainya akhlak seperti itu awal penciptaannya tanpa dapat mengalami perubahan apapun, maka tentu Nabi Muhammad SAW tidak akan menyuruhnya umat Islam untuk memperbaiki akhlak mereka. Dan apabila akhlak tidak dapat berubah, maka sudah tentu pembinaan pelangi institusi seperti pendidikan, undang-undang negara, dan sebagainya menjadi tidak berguna. Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa syariat berfungsi membiasakan manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi dan mempersiapkan mereka untuk menerima hikmah, mengusahakan kebaikan, dan merealisasikan kebahagiaan dengan pemikiran yang benar dan analog yang tepat. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa akhlak manusia bersifat responsif terhadap perubahan, meskipun kadar upaya yang diperlukan dalam mendidik dan memperbaiki akhlak tidak sama pada setiap orang. Pertama, manusia yang lalai dan tidak dapat membedakan antara kebaikan dengan keburukan. Kedua, manusia yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk namun dia melakukan keburukan. Ketiga, manusia yang berkeyakinan bahwa akhlak yang buruk merupakan kewajiban yang dianggap baik. Dan keempat, manusia yang sejak kecilnya telah berkembang dalam meyakinkan yang salah. Kesempatan akhlak dapat dicapai dengan dua jalan. Pertama, melalui karunia Tuhan yang mencipta manusia dengan fitrah dan akal sempurna, akhlak yang baik, dan nafsu syahwat serta nafsu amarahnya senantiasa tunduk pada akal dan agama. Manusia yang tergolong dalam kelompok pertama ini adalah para nabi dan rasul Allah. Baiklah, saya sebagai moderator mungkin sampai sinilah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perspektif Imam Al-Ghazali tentang urgensi pendidikan akhlak di lingkungan keluarga.
Mengenai pendidikan akhlak ini, keluarga sangat memegang peranan penting bagi anak-anaknya. Karena keluarga sangat berpengaruh kepada tingkah laku anak, keluarga juga harus mampu memberikan pengajaran tentang akhlak mulia, seperti yang diajarkan Islam, seperti kebenaran, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, cinta, kebaikan, dan lain-lain. Akhlak yang ada pada anak sangat penting, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi akhlaklah nantinya yang menentukan eksistensi suatu bangsa. Imam Al-Ghazali memandang perlunya pendidikan. Di pundak orang tualah terdapat pendidikan akhlak ini. Peran orang tua yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya yaitu dengan pendidikan agama dari mereka. Sebab kalau tidak, anak akan menjadi nakal dan tidak memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan masalah pendidikan akhlak. Seperti yang diingatkan dalam Al-Quran Surah At-Tahrim, ayat 6, semua orang memelihara diri sendiri dan keluarga dari azab api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Adapun target dari pendidikan akhlak yaitu anak dapat mengendalikan diri sebelum bertindak. Anak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, menetapkan pendidikan agama yang baik di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Dapat dikatakan pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dari pendidikan agama. Imam Al-Ghazali memahami hakikat pendidikan sebagai proses saling mempengaruhi antara fitrah manusia dengan lingkungan yang mengelilinginya. Imam Al-Ghazali berpandangan bahwa akhlak atau tingkah laku manusia itu dapat dibentuk dengan metode tertentu. Tingkah laku seseorang itu banyak mempengaruhi keturunan. Imam Al-Ghazali pengaruh keturunan terhadap akhlak seseorang itu ada, namun hanya sedikit. Yang lebih banyak memengaruhi itu faktor pendidikan, lingkungan, dan masyarakat. Berkaitan dengan pendidikan akhlak dalam keluarga, Imam Al-Ghazali menilai bahwa anak adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dan dididik untuk mencapai keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri kepada Allah. Semua bayi yang dilahirkan ke dunia ini bagaikan mutiara yang belum diukur dan belum bernilai tinggi. Maka disinilah peran orang tua dalam mengukir dan membentuknya menjadi mutiara yang berkualitas tinggi dan berakhlak mulia. Kedekatan ayah, ibu kepada anak-anaknya jelas sangat memberikan pengaruh yang paling besar dalam proses pendidikan dalam pembentukan akhlak anak dibandingkan pengaruh yang diberikan oleh pendidikan lainnya. Pendidikan akhlak dalam keluarga sangat besar pengaruhnya terhadap budi pekerti anak ke depannya. Anak itu sebaiknya dimasukkan ke madrasah. Di sana ia dapat mempengaruhi Al-Quran, hadis, dan riwayat lainnya, supaya tertanam dalam jiwanya kecintaan pada orang-orang yang saleh. Anak harus dijaga dari pergaulan yang jahat dan tidak dibiasakan mewah, melindunginya dari pergaulan yang tidak baik. Jadi kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan akhlak itu sendiri. Karena pendidikan akhlak merupakan tonggak pertama bagi anak dalam mengubah ke dunia luarnya atau dalam masyarakat. Madrasah pertama anak adalah keluarga. Anak membawanya ke masyarakat dengan pendidikan agama dan akhlak yang baik. Anak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk baginya.